pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Polisi kembali menemukan 6 jenazah korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Pemkab bantah adanya kelaparan di Kabupaten Yahukimo. Peringatan Hari Sumpah Pemuda, pemuda kibarkan merah putih di bawah laut. Pelan-pelan, karena sudah hancur. Aparat gabungan TNI Polri kembali menemukan 6 jenazah korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata di kali di distrik Seredala, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sejak kejadian, aparat keamanan terus mencari para korban karena banyak keluarga yang melapor anggota keluarga mereka belum ditemukan. Keenam jasad korban pembantaian KKB ditemukan tidak jauh dari lokasi awal penemuan mayat korban yang pertama. Menemukan 6 jenazah masyarakat yang diduga merupakan korban dari pembantaian KKB yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Perlu dilaporkan bahwa saat ini untuk tim gabungan dari Satgas Damai Kartens, Polres Yahukimo, dan Kodim 1715 Yahukimo telah berhasil membawa ke-6 jenazah tersebut ke RSUD DKI Yahukimo untuk kita lakukan identifikasi. Jasad kemudian dievakuasi ke RSUD DKI Yahukimo untuk proses identifikasi dan akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri telah memerintah Satgas Kartens dan TNI untuk menangkap anggota KKB yang bertanggung jawab atas tewasnya belasan warga sipil di distrik Seradala. Kapolda meminta aparat melakukan koordinasi dengan baik agar tidak ada korban yang jatuh. Tentunya kelompok tersisa daripada kelompok gangguan kemarin itu, saya sudah berulang mengatakan kemarin kita akan tetap bersama Kodam, kita melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Siapapun dia berani mengganggu, kita akan datang, kita cari, kita tegakkan hukum dia. Tidak boleh lagi ada yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Semua masyarakat harus tertuju pada pemilu 2024. Jadi tidak boleh ada gangguan apa-apa. Jadi kami aparat TNI Polri sekarang bukan ofensif, tapi kami akan menjaga semua jengkal itu supaya tidak boleh terganggu. Senin 16 Oktober lalu, kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyerang puluhan pendulang emas tradisional di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Total 13 pendulang tewas, sementara ratusan pendulang berhasil dievakuasi. Arthur dan Hendra melaporkan dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, saat ini tengah memasok bantuan makanan bagi warga distrik Amuma yang kabarnya menderita kelaparan. Saat ini Pemkab Yahukimo menyalurkan 4 ton bahan makanan dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan warga di sana. Namun Bupati Yahukimo Didimus Yahuli membantah pemberitaan yang menyebut wilayahnya dilanda bencana kelaparan hingga menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Meskipun begitu, Didimus membenarkan wilayahnya memang dilanda kekurangan pangan akibat perubahan iklim sehingga gagal panen. Mengenai tanah longsor di Kecamatan Anggruk dan Kecamatan Panggema, saya tidak perlu ulas lagi karena itu sudah clear dan kami sudah tangani. Tinggal kami follow up dengan BNPB dan juga Dinas Sosial untuk keadaan yang ada di sana untuk lebih baik lagi. Tetapi khusus untuk Amuma ini menjadi isu yang menarik secara nasional, sehingga dapat saya klarifikasi bahwa kejadian di Amuma ini setelah kami turunkan tim, setelah kami dengar informasi,
kami turunkan tim, ternyata tidak seperti yang diberitakan oleh media-media baik lokal maupun media nasional. Dan atas hal ini kami sangat prihatin dan juga kesal karena semua sumber informasi ini menjadi liar. 2 Oktober lalu terjadi bencana longsor di Desa Yaho 5, Distrik Anggruk, Yahukimo. Dalam kejadian tidak ada korban jiwa, namun 36 rumah milik warga rusak. Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan bahan makanan, pakaian, tenda, dan kebutuhan sebanyak 8 ton untuk korban tanah longsor dan kelaparan di Kabupaten Yahukimo. Hendra melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Seorang pelajar sekolah menengah atas di distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, berurusan dengan polisi karena merudak paksa 5 murid SMP. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku berbuat tidak senonoh terhadap korban sejak April 2023. Pelaku memacari korban, kemudian satu persatu disetubuhi. Korban yang mengalami persetubuhan ini ada 5 orang, ya, S, Z, A, G, W, C, R, A, D, N, S, I, S, Z, N, N, S. Nah, itu sementara baru 5 korban yang melaporkan. Tentunya kita tidak menunggu kemungkinan tapi masih ada korban lain. Adapun modus yang dipakai adalah berkenalan, menukar nomor handphone, lalu kemudian beliau korban pelaku ini memacari para korban. Kejadian itu sudah mulai dari April 2023. Nanti kemarin baru diketahui oleh salah satu korban dan menceritakan kepada orang tua perbuatan daripada pelaku. Setelah itu bersama-sama dengan pelaku dengan juga orang tua para korban mendatangi Polsek Nimbokrang untuk melaporkan peristiwa ini. Nah, setelah itu dari Polsek Nimbokrang kita ambil alih untuk proses penanganan karena ini kasus pidana yang melibatkan anak dan juga ada spesialisnya sehingga ditangani oleh PPA Polres Jayapura. Pelaku saat ini ditahan di Mapolres Jayapura. Polisi masih menyelidiki kemungkinan ada korban lain yang tidak berani melapor. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Kabut asap sejak Sabtu lalu menyelimuti Kabupaten Mimika sehingga jarak pandang terganggu. Bahkan Bandara Moses Kilangin juga berkabut, namun sejauh ini jadwal penerbangan belum terganggu. Kabut asap bersumber dari kebakaran hutan di Kabupaten Merauke. Menurut data BMKG, ada 7 distrik di Kabupaten Merauke yang dilanda kebakaran hutan dan ada 22 titik api yang menyebabkan kabut asap tebal. BMKG sudah memantau kebakaran hutan di Merauke ini sejak awal bulan September 2023. Jika dalam minggu ini tidak terjadi hujan, maka jadwal penerbangan ke Timika bisa terganggu. Kemarin itu kita udah dapat info kalau kemarin itu cukup pekat, asap ini cukup mengganggu. Jadi visibility-nya itu kurang dari 2 kilo. Nah itu cukup, ya kalau menurut saya itu udah cukup was-was ya bagi dunia penerbangan ya kalau misalkan visibility-nya 2 kilo bahkan kurang karena asap itu. Dari wilayah Merauke. Selama kalau misalkan masih ada pembakaran di wilayah Merauke, kita yang kena imbasnya. Karena anginnya itu dari Australia melewati Merauke, melewati Timika, dia tembus ke situ. Jadi asap ini dibawa oleh angin dari monsun Australia. Itu yang saya tidak berani menjelaskan. Karena banyak faktor kebakaran hutan itu, gitu. Bisa karena teriknya matahari atau panas berkepanjangan dan lain sebagainya. Bisa juga pembakaran pembukaan lahan, artinya petani-petani tradisional, banyak macamnya mas. Kita cuma berharap aja kalau di Timika itu ada hujan. Cuman untuk bulan ini di Timika sendiri masuk musim panas untuk bulan. Jadi artinya hujan di bulan Oktober itu lebih kecil dibandingkan bulan Agustus ataupun September. Sementara kabut asap yang melanda Timika terbawa angin monsun atau angin musim dari Merauke.
Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Untuk memperingati Sumpah Pemuda, komunitas Molo Jayapura menggelar upacara bendera di bawah laut. 50 penyelam dari TNI Polri serta anggota komunitas menyelam di perairan Tanjung Batu, Jayapura, dan mengibarkan bendera merah putih di kedalaman 12 meter. Ketua Molo Jayapura, Komandui Putra Tarigan, mengajak pemuda-pemudi di Bumi Cenderawasih untuk ikut menjaga kelestarian laut Papua. Kita melakukan upacara di atas tanah, maka hari ini kita lakukan di dalam air. Itu mewujudkan bahwa kita bersatu baik di atas tanah maupun di dalam air. Kita semua pemuda-pemudi Indonesia. Kegiatan tadi itu diikuti 50 orang penyelam. Dari semua adalah anggota komunitas kami, komunitas Molo Jayapura Dive Community. Komunitas itu terdiri dari komunitas kami lintas instansi, jadi mulai dari anggota TNI Polri, kemudian ada dari BUMN, BUMD, dari Nakes, kemudian ada juga dari Pemda Pemkot juga ada anggota kami, ada juga lainnya dari swasta, bahkan ada pelajar maupun atlet-atlet selam juga ada juga anggota kami. Di hari yang sama, momen Sumpah Pemuda juga diperingati dengan menanam 300 pohon mangrove di Pantai Holtekam, Jayapura. Kegiatan dilakukan relawan Palang Merah Indonesia dan pemuda dari Gerakan Aksi Muda Jaga Iklim di Jayapura. Untuk melaksanakan suatu gerakan sosial berupa penanaman pohon mangrove di Teluk Yotepa. Kita adalah dengan bentuk peduli lingkungan hari ini, kita harap dengan menanam ini dapat ikut membantu melestarikan lingkungan kita, menjaga habitat tumbuhan di pesisir pantai dan laut Teluk Yotepa. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, Alex Dewu, mengatakan kegiatan ini merupakan aksi nyata para pemuda untuk mencintai dan menjaga lingkungan. Kepada pemuda yang ada di Kota Jayapura, tolong kasih tahu ke tetangga, ke teman-teman, buanglah sampah pada tempatnya supaya sampah-sampah ini tidak lari ke laut dan akhirnya muaranya yang banyak sampah. Kontribusi kita anak-anak muda di Hari Sumpah Pemuda, kami anak-anak lingkungan yang selalu bicara mengenai isu lingkungan, kita lihat situasi sekarang, iklim kita semakin berubah. Untuk beberapa bulan ini pemanasan global terjadi, sehingga kami anak-anak muda punya inisiatif untuk melakukan suatu tindakan. Ini aksi bukan sensasi yang selalu setiap tahun kami lakukan. Selain menanam pohon mangrove, para pemuda ini juga memungut sampah yang mencemari Pantai Holtekam. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. SMA Negeri 2 Merauke, Papua Selatan berikrar untuk menjauhkan diri dari narkoba, pergaulan bebas, dan tawuran yang selama ini kerap melekat di kalangan pelajar. Ikrar ini berlangsung bersamaan peringatan Sumpah Pemuda yang digelar di sekolah mereka di Jalan Nowari, Merauke, Sabtu lalu. Dalam acara ini, baik siswa dan guru mengenakan pakaian dan busana adat dari seluruh Indonesia. Siswa berjanji mereka akan belajar lebih baik dan menjadi pemuda yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pemuda dahulu tuh berjuang untuk membuat negara kita Indonesia merdeka gitu. Jadi kayak mereka berjuang demi negara mereka sendiri, kayak mereka melawan penjajah, berusaha untuk memenangkan wewenang dan hak mereka dalam di negara mereka sendiri. Nah, kalau sekarang yang harus dihindari pemuda itu apa? Terutama sih pergaulan bebas, mengonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba, terutama minuman beralkohol, menghindari tindakan kriminal seperti kejahatan, pembunuhan, tawuran. Kalau saya pemuda Indonesia sekarang lebih daripada pemuda yang dulu, pemuda
pemuda Indonesia harus lebih membangkitkan semangat, rasa jiwa nasionalisme dan kebangsaan. Nah, kalau pemuda sekarang itu harus menghindari apa, Rona? Harus menghindari yang namanya larangan seperti pergaulan bebas, narkoba. Pokoknya pemuda sekarang harus menjauhi larangan-larangan seperti itu. Di Manokwari, Papua Barat, peringatan Sumpah Pemuda juga dilaksanakan organisasi pemuda, SMA, dan perguruan tinggi di Manokwari. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Para pemuda meminta Pemprov Papua Barat memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan perekonomian. Selain itu, mereka juga berharap pemuda asli Papua bisa mengisi jabatan strategis di pemerintahan. Kami berharap dari pemuda untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di daerah maupun di pusat. Karakter kita menjadi pemuda-pemuda yang berintegritas. Ada pemuda yang berintegritas. Ketika kita berintegritas, kita pasti berubah. Itu tidak harus dari orang lain, kita sendiri yang berubah. Dan ketika kita berubah, kita pasti berdampak bagi orang-orang yang ada di kita. Hari ini kita memiliki generasi muda yang luar biasa. Ada banyak potensi-potensi muda yang hari ini belum tersalurkan atau belum dikeluarkan atau belum digali dari bumi Kasuari. Karena itu kita butuh peran pemerintah untuk menggalinya. Pemerintah dalam hal ini tidak hanya pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten kota di mana pemuda itu berada. Nah, untuk itu ya, saya sebagai ketua KNPI Papua Barat kepada semua generasi muda, mari kita jaga alur perjalanan pemuda Indonesia ini menuju 2045. Saat ini, para pemuda asli Papua harus bersaing dengan rekan-rekan mereka dari tanah Jawa yang beruntung bisa mengenyam pendidikan tinggi dan berkualitas. Menghadapi situasi global, pemerintah juga mengajak pemuda untuk ikut terlibat, terutama dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, penanggulangan stunting, terus bagaimana generasi muda dengan OKP yang ada, organisasi kepemudaan, itu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Kemudian yang berikut yang kita perlu tahu bahwa peringatan Sumpah Pemuda ini kita memperingati bagaimana ikrar Sumpah Pemuda dalam rangka menyatukan persepsi, mereka berkolaborasi, menyatukan tenaga, pikiran, kekuatan dengan perubahan-perubahan teknologi ini. Mereka membantu mengisi bagaimana implementasi daripada program-program pemerintah itu menyebar ke seluruh wilayah. Itu diharapkan pemuda sebagai garda terdepan. Upacara peringatan Sumpah Pemuda di Manokwari dan Merauke berlangsung hikmat hingga selesai. Muhammad Ridwan dan Edi melaporkan dari Merauke dan Manokwari. Warga Kampung Wasur, Merauke, Papua Selatan mendapat bantuan sembako berisi beras 5 kg, gula, minyak goreng, kopi, dan mie instan. Bantuan ini diberikan Polres Merauke sebagai bentuk kepedulian polisi atas warga yang tinggal di perkampungan. Warga senang mendapat bantuan kebutuhan pokok karena saat ini banyak bahan pangan, khususnya beras, harga naik sehingga membebani ekonomi mereka. Mungkin mau minta untuk Bapak dari kepolisian atau Bapak Ikhwas untuk bisa mendampingi kita di pertanian. Bisa aja. Mungkin bisa standby di sini. Untuk membantu pertanian. Ya, membantu. Mendukung kita dalam pertanian. Baik. Mungkin itu saya. Mungkin yang kedua, jika keamanan. Oh, keamanan. Polisi berharap warga bisa menciptakan keamanan dan ketertiban hingga seluruh tahapan pemilu berakhir. Masuk Papua. Ya, di Papua seluruh Polres yang ada. Ya, 29 Polres yang ada di tanah Papua semuanya melaksanakan serentak untuk bersilaturahmi, membagi berkat kepada masyarakat. Ya, itu Pak Kapolda di Jayapura, kami di Polres, ya semuanya ini dari Polres, ya seperti itu. Sementara itu, para alumni Akabri lulusan tahun 1990 melaksanakan bakti sosial gelar 90 yang serentak dilakukan mulai dari Mabes Polri, Polda, hingga Polres di seluruh Indonesia.
Bakti sosial ini juga dilaksanakan di Polres Kepulauan Yapen dengan membagikan 200 paket sembako di Kepulauan Ambai. Kami ikut bersukacita dengan membagikan bingkisan sejumlah 200 paket yang terbagi di beberapa titik. Di antaranya adalah di distrik Nusawani sendiri. Sebelumnya kami sudah melaksanakan juga di distrik Kepulauan Ambai, dan selanjutnya selesai dari distrik Nusawani, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Kampung Sarwandori di Kota Serui. Saya menerima dengan sukacita, dan saya juga sambut beberapa bantuan yang diberikan oleh Kapolres Kepulauan Yapen kepada masyarakat Kampung Saweru, tapi juga kepada Kapolda Papua yang sukacita menyerahkan sebagian bantuan melalui Kapolres Yapen kepada masyarakat di distrik Nusawani, Kampung Saweru. Kapolres Kepulauan Yapen menghimbau aparat keamanan bersama Babin Kamtipmas dan Babinsa menjaga situasi aman selama proses tahapan pemilu hingga pencoblosan surat suara pada Februari tahun depan. Muhammad Ridwan dan Eman melaporkan dari Merauke dan Kepulauan Yapen. Menjelang pemilu, Polres Kepulauan Yapen menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota untuk melatih personel agar siaga menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi selama masa pemilu 2024. Simulasi berlangsung di alun-alun Kota Serui dan kegiatan ini juga dihadiri KPU dan Bawaslu Kepulauan Yapen. Kegiatan ini melibatkan 275 personel anggota Polres Kepulauan Yapen dan sepertiga pasukan tambahan siap diturunkan jika butuh bantuan. Adapun latihan sistem kota ini adalah untuk mengecek kesiapan Polres Kepulauan Yapen dalam rangka menyambut pesta demokrasi, dalam hal ini pemilu legislatif dan juga pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Kita ketahui bersama saat ini kita telah melaksanakan, sudah masuk tahapan-tahapan pemilu. Jadi kami dengan stakeholder yang ada, rekan-rekan dari Bawaslu dan juga KPU, juga terlibatan TNI dan juga Kesbangpol, kami terus melaksanakan kesiapan-kesiapan dan memastikan pihak-pihak kami benar-benar siap untuk melakukan pengamanan supaya tercipta pemilu 2024 yang damai dan juga harmonis. KPU Kepulauan Yapen berharap aparat keamanan bisa mengawal pemilu hingga selesai. Hadir menyaksikan sistem pengawasan pengamanan pemilu yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang pasti model pengamanan seperti ini, saya berharap dan saya yakin dan percaya bahwa pemilu tahun 2024 akan dikawal dengan baik sampai dengan hasil akhir juga akan dikawal dengan baik. Kegiatan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Kepulauan Yapen dan mengantisipasi keamanan dari pemilu 2024 nanti, kami dari Bawaslu pada prinsipnya bahwa pencegahan harus dilakukan sedini mungkin biar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Seluruh peserta berharap pemilu berjalan aman dan lancar dan semua pihak menahan diri untuk tidak memberitakan hoaks dan berpolitik uang. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Keberhasilan pemilu 2024 bergantung dari keterlibatan masyarakat mengawasi proses pemilu. Untuk itu, Bawaslu Merauke mengajak masyarakat untuk mengawasi pemilu agar tidak terjadi kecurangan. Dalam sosialisasi pemilu di lingkaran Brawijaya Libra Merauke, Bawaslu mendendangkan lagu dan musik, kemudian mempersilahkan warga bersuah foto dengan perangkat pemilu. Bawaslu Merauke juga memperingatkan pemilu tahun 2024 sama seperti pemilu sebelumnya sangat rentan dengan berbagai kecurangan, mulai dari politik uang, berita hoaks, dan kampanye hitam dengan menggunakan media sosial. Baik, kami meminta kepada masyarakat terutama di Kabupaten Merauke untuk berpartisipasi mengawasi jalannya pemilu, terutama money politik, black campaign, terutama yang isu-isu sara hoak, termasuk diawasi dalam yang ada di media sosial. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke untuk ikut mengawasi jalannya pemilu yang berkualitas.
KPU Merauke juga memastikan fasilitas pemerintah dan perguruan tinggi bisa digunakan untuk kampanye dan hal tersebut tidak melanggar peraturan KPU terbaru nomor 20. Kecuali menurut Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, pihak pemerintah dan perguruan tinggi tidak memberikan izin dan hanya bisa digunakan saat hari libur. Sesuai dengan tahapan dan jadwal bahwa pelaksanaan kampanye itu akan dimulai tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari. Jadi 75 hari, kalau dihitung 75 hari dalam hitungan hari untuk melakukan kampanye bagi peserta pemilu. Nah, untuk model-model kampanye ini seperti apa saja, Bu? Metode-metode kampanye ada banyak ya. Metode kampanye bisa melalui pertemuan terbatas, pertemuan rapat umum ya, itu bisa dilakukan, dan juga melalui media sosial, kemudian pemasangan alat peraga kampanye, pembagian bahan kampanye itu dimungkinkan bagi peserta pemilu untuk melaksanakan menyampaikan visi misi untuk memikat hati para pemilih untuk memilih mereka di dalam proses kontestasi nanti. KPU dan Bawaslu Merauke gencar melakukan sosialisasi kepada parpol peserta pemilu, caleg, dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar saat kampanye berjalan aman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambi. Oke,